Oke, suaranya kecil soalnya. Oke, mari kita mulai ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya di dalam menjalankan kehidupan ini ketika kami menghadapi masalah-masalah yang pastinya juga terjadi dalam kehidupan kami juga boleh melakukan persiapan yang lebih baik lagi. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, sorry, suaranya oke nggak? Suara oke Baik, tidak? Bu. Cukup. Baik ya. Baik, ya. Oke, kita akan melihat ya, hari ini kita akan melihat Ester 5 dengan tema persiapan orang benar versus persiapan orang fasik ya, di mana kita akan melihat pertama-tama adalah persiapan Ester ya, sehingga kita melihat Ester persiapan yang matang. Saya bacakan ayat 1. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran di dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Nah, pertama-tama kita lihat dikatakan ya pada hari yang ketiga. Maksudnya hari ketiga sejak Ester meminta seluruh orang Yahudi itu berpuasa dan berdoa untuk dia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dikatakan Ester mengenakan pakaian ratu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab itu tidak mungkin memberikan informasi yang tidak penting. Jadi ketika Alkitab menuliskan sesuatu yang sepertinya tidak penting, berarti ada sesuatu yang penting yang hendak dikatakan. Ester mengenakan pakaian ratu, ya namanya juga dia ratu, betul enggak? Kenapa perlu ditekankan dia mengenakan pakaian ratu? Nah, itu berarti dia mempersiapkan diri yang terbaik ya. Pakaian ratu mungkin mau mengatakan pakaian formalnya daripada pakaian sehari-harinya. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Ester mengerti sekali paradoks antara kedaulatan atau anugerah Allah dengan tanggung jawab manusia. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, ketika kita berpikir bahwa Allah berdaulat, segala sesuatu hanya bisa terjadi dalam kehendak Allah, kita sering sekali berpikir, oh kalau gitu kita tidak perlu berstrategi dengan baik, toh nanti apapun yang Allah inginkan akan yang terjadi. Tapi bukan itu yang diajarkan Alkitab ya. Alkitab mengajarkan betul Allah kita berdaulat, tapi kita perlu mempersiapkan diri dengan terbaik. Karena itu kita melihat Ester pun mempersiapkan diri dengan sangat baik. Bisa bayangkan nggak sih kalau dia datang menghadap raja pakai baju yang lusuh ya, atau bahkan baju tidur, dan misalnya masih rambutnya masih di roll seperti itu, kira-kira raja bakal mengangkat tongkat emasnya nggak? Saya rasa raja pikir ini ratu ya, betapa memalukan diriku, biar aja deh dihukum mati ya. Sehingga kita melihat bahwa Ester melakukan persiapan dengan sangat baik ya, dan itu yang harus kita lakukan dalam segala hal ya. Jangan berpikir karena Allah kita penuh anugerah, kita kemudian tidak perlu melakukan yang terbaik. Nah, ayat yang sering saya pakai untuk menunjukkan adanya paradoks tersebut ya, coba kita melihat 1 Korintus 15 ayat 10. Di mana Paulus mengerti sekali akan paradoks itu. Karena itu saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mengerti sekali bahwa segala sesuatu yang dia miliki semata-mata karena kasih karunia Allah, tapi dia juga mengatakan dia bekerja lebih keras dari siapapun ya. Jadi saudara-saudara, untuk bisa ada persiapan yang matang, kita harus tahu bahwa Tuhan menuntut tanggung jawab kita. Walaupun pada akhirnya segala sesuatu terjadi sejalan dengan anugerah dan kedaulatan Allah ya. Karena itu tidak mengherankan, saya bacakan ayat 2. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Sehingga next kita melihat hasilnya adalah Ester kemudian mendapatkan perkenanan atau kasih sayang raja.
Dan ini tentu saja mengingatkan kita ya di dalam pasal 2 sebelumnya, kita melihat pasal 2 ayat 15 misalnya. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Kemudian, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Dan ayat 17, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Ya. Dan sekarang kembali Esther mendapatkan perkenanan atau kasih sayang raja. Walaupun ya kita tahu bahwa di dalam seluruh kitab Esther tidak ada nama Allah disebutkan, tetapi kita tentu saja harus mengerti bahwa Allah yang menyebabkan ya raja misalnya memberikan kasih sayangnya. Nah, terbukti kalau kita bandingkan apa yang muncul di dalam Esther 2 ayat 15 dan 17 ya, itu adalah kata yang sama muncul di dalam Daniel 1 ayat 9. Cuman di dalam Daniel 1 ditegaskan seperti ini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, ya, sehingga kita harusnya mengerti bahwa ini adalah kasih sayang Baginda yang disebabkan oleh Allah. Karena itu raja sampai berkata, ya, di ayat 3, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Nah, tentu saja kita tahu bahwa ini adalah bahasa hiperbol yang membesar-besarkan ya, menunjukkan betapa raja sangat berkenan kepada Esther. Saya yakin kalau Esther benar-benar meminta setengah kerajaan mah bakal dipenggal tuh kepalanya ya. Jadi ini tentu saja adalah bahasa sopan santun yang sering sekali diberikan dalam hiperbol, tapi menarik bahwa di dalam seluruh kitab Esther raja beberapa kali mengucapkan, tapi hanya pernah mengucapkannya pada Esther. Untung tidak pernah diucapkan pada Haman. Karena itu selain di pasal 5 ayat 3 ini, kalau saya bacakan dulu ayat 6, sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Dan nanti pasal 7 ayat 2. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu hai Ratu Esther niscaya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Dan ini menunjukkan raja sangat sayang pada Esther ya, walaupun ingat sudah 30 hari raja itu tidak pernah memanggil Esther. Nah, next kita melihat apa yang terjadi. Nah, di sini sebenarnya ketika kita melihat apa yang terjadi ada sesuatu yang aneh. Ayat 4, jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Nah, di ayat 4 sebenarnya masuk akal ya. Kita tahu tentu saja di istana banyak sekali orang. Apa yang hendak Esther katakan kepada raja sangat sensitif berkaitan dengan si Haman yang merupakan orang yang sangat dipercaya oleh raja dan nasib daripada seluruh orang Yahudi. Jadi kalau Esther kemudian meminta ya mereka datang nanti ke perjamuannya sehingga mereka hanya bertiga, itu adalah sangat masuk akal. Dan ternyata raja sangat setuju, ayat 5. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther ya, dan ini menunjukkan sekali lagi raja itu sangat berkenan pada Esther, langsung setuju dan datang. Tetapi kemudian disinilah kita bisa melihat sesuatu yang menurut saya aneh. Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja.
Ini rada aneh ya. Bayangkan nggak sih, misalnya kita berkata kepada Presiden Jokowi, Pak Presiden tolong datang ke rumah saya, ada hal yang sangat penting, yang sangat rahasia, karena itu Bapak perlu datang ke rumah saya untuk saya katakan. Oke, akhirnya Presiden datang, karena kita mengatakan ini sangat penting bagi negara. Dia datang, dan kemudian kita mengatakan, maaf ya Pak Presiden, bisa nggak datang besok lagi? Besok saya akan memberitahu Pak Presiden. Kira-kira Presiden Jokowi bakal senang atau marah? Kemungkinan marah ya. Emangnya saya nggak ada kerjaan? Disuruh datang, sekarang bukannya memberitahu, sekarang besok suruh saya datang lagi. Nah, ini yang Esther lakukan. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kalau nanti Bapak Ibu baca, ya, terutama kalau kita melihat di dalam pasal 7, maka ternyata penundaan Esther itu menghasilkan buah yang sangat baik. Itu menyebabkan nanti Haman mempersiapkan tiang gantungan, dan gara-gara itu nanti Haman digantung. Karena itu kenapa saya berkata bertindak dengan hikmat. Saya percaya ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Esther untuk tidak langsung memberitahu raja, tetapi menunda 1 hari. Dan di sini kita juga bisa melihat ini merupakan titik balik Esther dan umat Allah. Ya, ini adalah bagian titik baliknya, karena sesudah itu masalah kemudian mulai bisa diselesaikan. Nah, sekarang setelah melihat Esther, kita akan next melihat Haman. Karena ternyata di dalam Esther 5 ini ada, ya, kita melihat bagaimana Esther mempersiapkan ketika menghadapi masalah, dan kita juga diberitahu bagaimana persiapan Haman ketika dia juga menghadapi masalah. Nah, kita melihat Haman persiapan yang emosional. Pertama-tama kita melihat emosi yang naik turun, ayat 9 dan 10. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, ya. Jadi dia senang sekali karena apa? Merasa dia satu-satunya yang diundang oleh ratu selain raja tentunya. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan dirinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresi istrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Alkitab, ya, sering sekali sebenarnya Alkitab itu mengacu kepada bagian yang sebelumnya. Itu kita sebut alusi biasanya. Nah, kalau sudah begitu, kita harus kemudian membandingkan dengan sebelumnya, karena sering sekali ada tambahan informasi yang diberikan, seperti sekarang ini. Kita melihat Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana. Kita tahu itu terjadi pada pasal 3. Sehingga mari kita bandingkan dengan pasal 3, ya, pasal 3 ayat 2 saya bacakan. Dan sebuah pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Perhatikan, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Di pasal 3, Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Mari kita melihat sekarang di pasal 5 apa yang Mordekai lakukan. Saya bacakan ayat 9 lagi, pasal 5 ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Bapak Ibu bisa lihat nggak kalau sikap Mordekai menjadi lebih parah dari sebelumnya? Kalau sebelumnya dikatakan dia tidak berlutut dan tidak sujud, mungkin tersirat dia masih bangkit, ya, memberi hormat, tapi tidak mau bersujud. Sekarang dikatakan tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Jadi tetap aja duduk kali ya, tidak bangkit atau bahkan tidak mendekati. Sehingga tidak mengherankan Haman menjadi semakin marah, lebih parah dibandingkan dengan pasal 3. Karena itu coba kita bandingkan juga sikap Haman. Kita lihat dulu pasal 3 ayat 5, ya, pasal 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Perhatikan ya, dikatakan sangat panaslah hati Haman.
Sekarang di dalam pasal 5 ayat 9, di bagian akhir saya baca, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai, sama, tetapi ada tambahan di ayat 10, tetapi Haman menahan dirinya, menahan hatinya. Jadi sekarang selain panaslah hati Haman yang sama dengan pasal 3, ditambahkan Haman menahan hati. Berarti memang panas, tapi sekarang panasnya lebih parah. Karena itu harus ditambahkan kalau Haman itu menahan hatinya. Ya, dan memang masuk akal. Karena sekarang Mordekai berani tambah kurang ajar kepada dia. Bukan saja tidak berlutut dan bersujud, malahan sekarang tidak bergerak dan tidak menghormati dia. Ya, karena itu kita melihat Mordekai emosinya naik turun. Tadi gembira sekali, sekarang marahnya luar biasa, ya, sehingga kita melihat Haman persiapan yang emosional, ya, emosi yang naik turun. Nah, sekarang kita melihat berikutnya, saya bacakan ayat 11 dan 12. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Kita melihat bahwa Haman menyombongkan dirinya dengan kesuksesan duniawi, ya. Apa yang dunia anggap sebagai kesuksesan. Di mana memang kalau kita melihat, ya, apa yang dimiliki oleh Haman, ini adalah hal-hal yang biasanya memang dunia anggap sebagai kesuksesan. Yaitu dia mengatakan dia adalah orang yang kaya. Menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, dan memang kelihatannya Haman kaya sekali. Karena apa? Karena kalau kita ingat di dalam pasal 3, demi untuk membujuk raja mau membunuh satu bangsa, ya, dan Haman tidak mengatakan bangsa apa, dia menjanjikan akan memberikan 10.000 talenta perak. 10.000 talenta perak, ya. Jadi ini adalah jumlah yang sangat banyak. Talenta itu berapa? Talenta itu 34 kilo. Kalau kita melihat di belakang Alkitab kita, kalau kita memakai Alkitab yang manual, ya, talenta itu berbicara kira-kira 34 kilo. Jadi 10.000 berarti 340.000 kilo perak. Ya, kalau kita kurskan pada zaman sekarang, tentu saja itu adalah harga yang sangat banyak, walaupun tentu saja jauh kalau dibandingkan dengan emas, tapi lumayan, ya. Sehingga Haman sebenarnya adalah orang yang sangat kaya. Dikatakan Haman adalah orang Agag. Nah, para ahli kemudian mengatakan Agag kelihatannya adalah sebutan raja untuk orang Amalek, seperti Firaun untuk orang Mesir. Kalau dia adalah keturunan dulunya adalah Raja Amalek, kita bisa mengerti kenapa dia memiliki harta yang sangat banyak. Ya, jadi besarnya kekayaan. Kemudian banyak anak laki-laki, ya, dari zaman kuno sampai sekarang, ya. Tentu saja anak dilihat sebagai treasure, ya, sebagai pusaka dalam keluarga. Apalagi Haman ternyata nanti dikatakan ada 10 anak laki-lakinya. Bayangkan, ya, 10 anak laki-laki menggambarkan sebuah keluarga yang berkuasa. Di dalam konsep orang Yahudi saja, 7 anak laki-laki sudah merupakan keluarga yang sempurna, ya, 7 anak laki-laki, dan Haman memiliki 10 anak laki-laki, ya. Kita tahu walaupun mungkin zaman sekarang kita tidak lagi melihat demikian, tapi sebelumnya kita juga ada pepatah banyak anak banyak rezeki, betul enggak, ya? Sehingga biasanya apalagi di dalam dunia kuno, anak tentu saja dilihat sebagai harta pusaka yang sangat penting. Tapi bukan itu saja, dan dia mengatakan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar. Jadi ketenaran dan kuasa, ingat, ya, Haman diangkat menjadi orang nomor 2 dari negeri Persia, dan Persia pada waktu itu adalah kerajaan adikuasa yang sudah menaklukkan Babel, ya, dan mencaplok Babel, sehingga daerah-daerah yang dulunya menjadi kekuasaan Babel sekarang menjadi kekuasaan
kerajaan Persia. Jadi ini adalah negara yang sangat besar, ya, adikuasa pada saat itu, dan Haman adalah orang nomor 2. Sehingga mungkin kita bisa katakan dia adalah orang nomor 2 paling berkuasa di dunia. Ya, karena harusnya Ahasiweros adalah orang yang paling berkuasa di dunia pada waktu itu. Tapi bukan itu saja, Haman kemudian berkata kan di ayat 12, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja, mendapat privilege dari ratu. Saudara, kita akan menganggap apa yang dimiliki Haman is like you get the world, ya. Jadi kita mendapatkan dunia. Ini adalah biasanya apa yang diinginkan oleh dunia, kaya, banyak anak, tenar, berkuasa, dan mendapatkan privilege. Apalagi yang diperlukan. Tapi menariknya dia mengatakan seperti ini, ya. Ayat 13, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Ternyata kesuksesan dunia itu sangat rapuh. Kalau memang itu adalah sesuatu yang berharga, seharusnya apapun yang terjadi, apalagi hal sepele di mana seseorang tidak mau bersujud, kan tidak harus yang mengganggu kita, ya. Buktinya ya, kalau kita sedang berbahagia, ya, katakanlah orang yang sedang jatuh cinta tuh kan, kayaknya hidup di awan-awan sangat berbahagia ya. Dia dihina orang aja dia bisa ketawa-tawa tuh, dia nggak peduli, dia sedang bahagia. Orang yang sedang bahagia, tidak mudah kebahagiaannya itu dihancurkan oleh situasi. Ya, jadi mau orang kemudian mungkin ya bahkan orang tidak sengaja menginjak kakinya, it's okay, aku sedang bahagia. Beda kalau lagi kesel ya, disenggol sedikit langsung deh kita kemudian marah sekali. Jadi biasanya kalau kita benar-benar bahagia, hal-hal kecil yang sebenarnya walaupun merugikan itu tidak mengganggu kita. Tapi kita melihat Haman menjadi sangat terganggu hanya karena Mordekai tidak mau sujud kepada dia. Dan ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesuksesan dunia itu ternyata sangat rapuh. Begitu ada keadaan sedikit yang tidak menyenangkan kita, sepertinya kesuksesan itu tidak berarti. Ya, karena itu kita harus mengerti betapa kebahagiaan kita itu bukan dari kesuksesan dunia. Dan betul ya, misalnya kita sedang bahagia karena kita mendapatkan, katakanlah mendapatkan hasil tender misalnya yang kita sudah perkirakan, wah aku akan untung 500 juta katakanlah. Tapi begitu mendengar ternyata orang yang tidak kita sukai, yang kita anggap saingan, dia ternyata mendapatkan tender yang lebih besar, yang mungkin bisa menguntungkan 1M, langsung semuanya itu tidak berarti. Dan itu menunjukkan betapa kesuksesan dunia itu sangat rapuh. Ya. Nah, kita kemudian melihat next. Tapi di sini juga saya mau supaya kita melihat kesombongan itu sebenarnya membuat bodoh. Haman tidak menyadari ini sebenarnya adalah titik di mana dia akan mulai hancur. Dia menganggap segala sesuatu itu semakin baik, dia berada di puncak kesuksesannya. Karena itu menarik bahwa Amsal mengatakan, ya coba kita lihat Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18 mengatakan seperti ini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan itu membenci sekali orang sombong, ya, karena itu ketika seseorang di dalam puncak kesombongannya, sering sekali itu adalah titik balik di mana dia akan mulai jatuh. Bahkan kita tahu di dalam Alkitab ada 2 kisah ya, di mana Nebukadnezar meninggikan dirinya, Tuhan kemudian memukul dia dan dia hidup seperti lembu, seperti binatang selama 7 tahun. Herodes ketika dia membanggakan dirinya pada ulang tahunnya langsung disambar Tuhan dan dia pun langsung mati. Ya, sehingga kita melihat kesombongan itu sering sekali membuat orang bodoh dan Tuhan itu sangat membenci kesombongan ya. Kita ingat juga misalnya mengenai Titanic kan? Ya, kenapa Titanic bisa hancur? Saya rasa itu adalah karena Tuhan marah sekali dengan kesombongan yang ada yang mengatakan kapten yang mengatakan, ada yang mengatakan pemilik Titanic yang mengatakan bahwa bahkan Allah tidak dapat menenggelamkan Titanic.
Wah, itu seperti menantang Allah, bukan ya? Dan Allah kemudian melakukan dengan cara yang begitu mudah. Titanic tenggelam hanya karena sebongkah es batu. Coba bayangkan, hanya karena sebongkah es batu Allah bahkan tidak perlu memberikan badai. Hanya sebongkah es batu dan Titanic tenggelam. Karena itu kita hati-hati ya, kesombongan itu membuat kita bodoh ya, tidak menyadari betapa kecilnya kita manusia dan betapa mudahnya Allah menghancurkan orang sombong. Nah, sering sekali emosi membuat kita kemudian bertindak dengan impulsif dan itu kemudian yang terjadi pada Haman. Saya lanjutkan membaca dari ayat 14. Lalu kata ya Zereshi istrinya dan semua sahabatnya kepadanya. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang terjadi adalah dia kemudian mengundang istrinya. Saya bacakan lagi ayat 10. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zereshi istrinya. Jadi dia perlu curhat nih, lagi panas hati sekali. Dia memanggil istri dan sahabat-sahabatnya. Dan sekarang ayat 14. Lalu kata Zereshi istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ya, sehingga kita melihat persiapan tanpa pertimbangan matang, langsung disarankan dan langsung malam itu juga dia membuat tiang gantungan. Ya, dan ini adalah tiang gantungan yang dikatakan tingginya 50 hasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagian Alkitab belakang, satu hasta itu 45 cm. Berarti 50 hasta itu 22,5 meter. Kok perlu sih tiang gantungan begitu tingginya? Entah apakah karena di bukit ya, sehingga dengan bukitnya kali ya, jadi tiang gantungnya 22,5 hasta, atau memang sengaja membuat tiang gantungan yang begitu tinggi karena kelihatannya Haman dalam kesombongannya mau membuat seluruh kota tahu dia akan menggantung Haman ya, di dalam kesombongannya mau menunjukkan dia menggantung Mordekai ya, karena memang besok pagi dia mau meminta izin kepada raja untuk menggantung Mordekai, dan itu biasanya orang sombong ya, mau menunjukkan apa yang bisa dia lakukan terutama kepada musuh yang begitu dibencinya ya, sehingga kita melihat ini adalah dua persiapan yang sangat berbeda dan kita sekarang akan mengkontraskan dua persiapan tersebut ya. Maka kita melihat next dua persiapan yang berbeda. Kita melihat bahwa Esther tenang, tidak menunjukkan emosi ya. Kita tidak diberitahukan Esther itu menunjukkan emosi yang seperti apa, tetapi Haman menunjukkan emosi yang naik turun ya. Tadi kita sudah lihat tadinya begitu gembiranya, tetapi melihat Mordekai tidak sujud, dia langsung begitu marahnya. Nah, Saudara, orang yang sebenarnya mukanya menunjukkan emosinya lebih berhikmat atau orang yang mukanya tidak menunjukkan emosi? Kita tentu saja tahu orang yang tidak menunjukkan emosi di mukanya adalah yang lebih berhikmat ya. Bahkan ada istilah, karena kan memang kalau orang berjudi main poker ya, kan tidak boleh kelihatan tuh, wah wajahnya gembira, berarti dia dapat kartu baik. Wah, kalau bisa kehitung begitu, dia tidak bisa atau dia mudah dibaca orang. Karena itu ada istilah poker face ya, jadi wajah yang orang pemain poker yang yang profesional, yang mau kartunya bagus atau kartunya jelek gak terlihat dari wajahnya, itu baru digambarkan berhikmat. Dan ternyata pengkhotbah setuju ya. Jadi Alkitab setuju orang itu harus tidak boleh terbaca emosinya, itu baru orang berhikmat. Pengkhotbah 8 ayat 1 saya bacakan. Siapakah seperti orang yang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Artinya walaupun dia sedang marah, tidak terlihat. Karena itu kita melihat misalnya duta-duta besar misalnya harus orang yang memang tidak boleh kelihatan, apalagi kelihatan marahnya pada wajahnya ya. Bayangkan nggak ketika dia marah sekali karena misalnya
ada orang di negara itu mengatakan sesuatu yang menghina bangsanya atau tidak menguntungkan bangsanya, dan terlihat dia marah dan kemudian apalagi dia berbicara kasar, waduh, bisa langsung hubungan dua negara hancur. Ya, sehingga kita melihat bahwa kita seharusnya bisa tidak menunjukkan emosi, ya, terutama tentu saja ketika ada urusan-urusan yang penting. Kalau bagi keluarga ya enggak masalah lah ya, kita mau sedih, kita mau senang terlihat di wajah kita, tapi terutama ketika ada hal-hal yang penting di mana kita tidak boleh ceroboh, ya, maka adalah penting kita itu bisa tidak menunjukkan emosi pada wajah kita, ya. Jadi sangat kontras, Ester tenang tetapi emosi Haman naik turun. Kemudian kita melihat berikutnya. Nah, kita tahu bahwa Ester mendekati pasangan dengan hati-hati. Tentu saja ya, kepalanya bisa dipenggal tuh. Ini memang secara khusus keadaan Ester, karena itu digambarkan sampai mengenakan pakaian ratu. Ya, next ya. Jadi dia sampai mengenakan pakaian ratu. Jadi Ester mendekati pasangan dengan hati-hati, Haman mendekati pasangan dengan keyakinan. Ya, Haman yang mengundang istrinya dan dia dengan bebas berbicara kepada istrinya. Nah, saya rasa dua sikap ini baik ya. Ini tidak ada yang benar ataupun yang salah ya. Ini adalah dua sikap yang baik di mana keadaan mungkin menentukan yang satu daripada yang lain. Jadi memang kadang kita perlu mendekati pasangan dengan hati-hati jika ada masalah yang besar yang harus dihadapi. Bahkan kita mungkin perlu melihat keadaannya nih. Wah, dia kira-kira sudah tenang tidak? Aku perlu memberitahu sesuatu yang negatif, yang besar. Jangan ketika misalnya pasangan kita saja sudah lagi agitated ya, sudah lagi kayaknya galau, sudah lagi gelisah, kita kemudian dengan ceroboh atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya juga sangat negatif ya. Bisa-bisa pasangan kita tidak bisa menerimanya, malahan jadi meledak atau misalnya jatuh sakit ya. Jadi kadang-kadang bahkan terhadap pasangan pun kita harus mendekati dengan hati-hati ya. Kita harus lihat moodnya dulu, kita mungkin harus menjajaki ya, dan kita mungkin harus memakai ice breaking dulu untuk berbicara dengan pasangan kita. Tapi tentu saja relasi yang baik membuat kita dapat mendekati pasangan dengan keyakinan ya. Jadi ini adalah dua hal yang saya rasa dua-duanya baik, keadaan yang membuat kita harus memilih apakah kita lebih berhati-hati ketika kita berbicara dengan pasangan kita, atau sebenarnya karena ini bukan masalah besar ya, dan kita kemudian bisa mendekati pasangan kita dengan keyakinan dan bisa berkata belak-belakan misalnya ya. Jadi itu adalah dua sikap yang saya rasa tidak ada yang benar maupun yang salah, tergantung keadaan. Nah, sekarang kita melihat berikutnya. Next ya. Ester dikontrol prosedur ya. Kita tahu bahwa bahkan ini adalah prosedur yang cukup mengerikan, yaitu setiap orang yang menghadap raja tanpa diundang hukumannya adalah mati, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Jadi Ester sangat dikontrol oleh prosedur ya. Datang kepada raja secara formal di istana, tentu saja juga ada protokol-protokol yang harus dilakukan. Karena itu dikatakan Ester berdiri di pelataran dalam. Ya, dia berdiri, dia tidak berani langsung mendekati. Sedangkan Haman yang mengontrol prosedur. Haman yang mengundang istrinya, Haman yang mengundang sahabat-sahabatnya, sehingga masuk akal Haman kemudian bisa berbicara dengan apa adanya. Karena itu, karena Ester dikontrol prosedur, dia menjadi sangat hati-hati dan bertindak dengan hikmat. Jadi saudara, sebenarnya ada baiknya ya. Sekali lagi, mendekati pasangan kita itu bertindak dengan hati-hati dan berhikmat. Apalagi kalau kita mau mengatakan sesuatu yang sensitif. Kadang-kadang kita itu terlalu ceroboh ketika berbicara dengan pasangan ya, seakan-akan pasangan aku kan mengerti, aku memang orangnya blak-blakan seperti itu. Tapi tidak bisa, kita juga harus mencoba mengerti keadaan dia. Kita juga harus mencoba mengerti ketika hal itu sensitif bagi dia, walaupun mungkin hal itu tidak sensitif bagi kita. Tapi ketika itu adalah hal yang sensitif bagi dia, kita juga harus berhikmat ya, berhati-hati datang kepada dia. Ya, karena itu sebenarnya ya, di antara suami istri pun ada sopan santun di dalam kita berbicara.
kita itu tidak bisa loh berbicara itu kayaknya selalu tanpa sopan santun ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kita manusia itu bisa disakiti walaupun kita tahu ya, katakanlah kita tahu bukan maksud itu, bukan itu yang hendak dikatakan pasangan kita ya. Karena itu biasanya coba ya kalau istri bertanya kepada suami, gimana Pak, baju ini bagus enggak? Kalaupun Bapak menganggap baju itu tidak cocok, ya kan harus mengatakannya dengan hati-hati. Jangan enggak, kamu kok jadi jelek banget kalau pakai baju ini, wah bisa gawat dah, betul enggak? Ya tetap kita harus berhati-hati ketika memberikan kritik kita misalnya ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita perhatikan. Nah, Haman yang mengontrol keadaan mengundang istri dan sahabat-sahabatnya menjadi confidence itu baik, tapi kemudian menjadi over confidence dan akhirnya menjadi ceroboh. Ya, jadi dianggap oh betul saran istri dan sahabat-sahabatnya dan menjadi overconfidence, dan kita tahu ini yang kemudian menjadi apa yang menghancurkannya. Karena itu kadang-kadang ketika kita terlalu confidence berbicara dengan pasangan itu juga tidak baik ya. Kita jadi tidak cukup berhikmat atau kurang berhati-hati ya. Karena itu kita juga harus hati-hati ya. Kemudian next kita melihat Esther berbicara dengan rendah hati. Coba kalau kita melihat apa yang Esther katakan ya. Jadi di sini ayat 4 misalnya, jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Nah tentu saja kita bukan istri raja, kita tidak perlu sampai berhati-hati seperti Esther, tetapi sikap rendah hati itu sebenarnya adalah baik, karena ini yang mau dikontraskan ya. Esther berbicara dengan rendah hati, sedang Haman berbicara dengan sombong. Nah menarik kalau kita melihat Efesus 5, ya, Efesus 5 mengatakan seperti ini ya, saya bacakan Efesus 5. Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Maksudnya kita dengan sesama kita saling merendahkan diri, merendahkan hati maksudnya ya. Jadi memakai merendahkan diri di sini sama-sama dengan merendahkan hati kita. Nah, menarik bahwa Bapak Ibu kalau kita perhatikan Efesus 5 ayat 21, ini adalah buah kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, sehingga pasal 5 ayat 18 ya, Efesus 5 ayat 18 adalah, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kamu dipenuhi Roh Kudus, be filled with the Spirit ya. Kamu itu filled with the Spirit, dan hasilnya ada 3. Ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan lain. Ayat 20, ucapkanlah syukur. Nah, yang ketiga adalah tadi yang 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita itu bisa saling merendahkan diri satu dengan lain, itu adalah ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dan banyak ahli setuju ayat 21 ini menaungi 3 relasi yang diberitahukan di berikutnya, yaitu relasi suami istri Efesus 5 ayat 22 sampai 33, relasi orang tua anak Efesus 6 ayat 1 sampai 4, dan relasi tuan hamba di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Jadi ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan ya, bahkan dengan pasangan kita itu harus saling merendahkan diri. Jangan datang berbicara dengan penuh kesombongan ya, tetapi bahkan terhadap pasangan, terhadap sesama kita itu perlu datang dengan sikap merendahkan diri ya, sehingga sikap Esther tentu saja adalah sikap yang baik bertentangan dengan sikap Haman yang berbicara dengan sombong. Nah, kemudian kita melihat berikutnya, Esther tidak mendapatkan arahan dari pasangan ya, si raja cuma bertanya apa yang kamu kehendaki ya, dan tidak memberikan saran apa-apa, sedangkan Haman mendapat arahan dari pasangan. Dan kalau kita melihat arahannya adalah membuat tiang gantung yang 50 hasta ya. Jadi 50 hasta itu pun adalah saran istri dan sahabat-sahabatnya. Saya bacakan lagi Esther 5 ayat 14. Lalu kata Zeresh istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang 50 yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Ya, jadi kita melihat
Nah, saudara-saudara, secara umum sangat baik jika pasangan dapat memberikan arahan ya. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan istri sebagai penolong sehingga menolong kita. Tapi jangan lupa loh, menolong bukan berarti selalu menolong dalam arah yang baik. Menolong berarti pasti punya pengaruh, tapi bisa menolong kita menjadi lebih baik, dan juga bisa menolong kita menjadi lebih buruk. Karena itu kenapa sebenarnya sangat penting kita mempunyai istri yang sangat berhikmat ya. Karena itu kenapa Alkitab mengatakan istri yang bijak itu adalah istri yang takut akan Tuhan, itu adalah pemberian Allah. Karena memang fungsi istri, terutama fungsi istri adalah penolong ya. Karena itu saya mau supaya saudara-saudara, apalagi misalnya yang belum menikah ya, hati-hati ya kalau mencari pasangan, terutama yang laki-laki mencari pasangan, itu harus sebenarnya istri yang kemudian dapat menolong kita menjadi lebih baik. Menolong kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan bukan sebaliknya. Tapi kita harus hati-hati karena pasangan kita dapat dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Saudara ingat nggak ya ketika Ayub dicobai oleh iblis ya, dan kita melihat terutama adalah bagian keduanya ya. Saya tunjukkan Ayub 2. Ayub 2 ini dikatakan oleh istri Ayub ya. Saya bacakan Ayub 2. Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya ya. Jadi kita melihat bahwa istri Ayub memberikan saran yang tentu saja tidak baik, yaitu kutukilah Allahmu. Nah, tanpa disadari, istri Ayub itu memberikan saran persis seperti yang iblis kehendaki. Karena pertaruhan antara Allah dengan iblis adalah, iblis berkata, kalau Allah mencabut berkat-berkat yang dia berikan kepada Ayub, Ayub akan mengutuk Allah dan mati. Ya, karena itu kita melihat bahwa istri Ayub kemudian dipakai oleh iblis. Saya sih tidak melihat istri Ayub jahat ya. Tapi di dalam ketulusannya, karena kita harus melihat ini adalah ibu yang mungkin sudah kehilangan akal sehat ya, kehilangan semua hartanya, 10 anaknya mati, dan sekarang melihat suaminya menderita seperti itu, saya rasa dia sudah kehilangan akal sehatnya, dan berpikir sudah aja biar suaminya mati, dan mungkin dia juga berpikir lebih baik dia juga mati. Ya, jadi saya melihat bahwa istri Ayub dalam keputusasaannya dan dalam kepedihannya. Tapi apapun itu, apakah kita melihat bahwa pasangan kita tulus atau tidak, pasangan kita bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Iblis itu ntar memakai orang-orang yang paling dekat dengan kita untuk menjatuhkan kita. Dan tentu saja kita juga menjadi alat yang sangat ampuh di tangan iblis untuk menjatuhkan pasangan kita. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Bahkan pasangan kita yang kita tahu sangat mencintai kita bisa tentu saja memberikan saran yang tidak bijaksana. Ya, jadi kita tetap harus hati-hati mendengarkan saran orang-orang yang kita tahu sebenarnya sangat tulus kepada kita. Ya, jadi dalam hal ini ternyata istri Haman sangat tidak berhikmat di dalam memberi sarannya, dan ketika Haman mengikutinya itu adalah menjadi nanti titik kehancuran Haman. Nah, kemudian kita juga melihat next berikutnya ya, Esther tidak membukakan rencananya, sedangkan Haman membukakan rencananya. Ya, nah dalam hal ini tentu saja kita harus melihat bahwa Esther yang lebih berhikmat. Karena apa? Saudara-saudara, rencana yang penting dan riskan perlu dirahasiakan. Ya, rencana yang penting dan riskan perlu dirahasiakan, karena kalau nanti orang tahu, itu bisa menjadi bumerang bagi kita atau menjadi titik di mana serangan itu diberikan kepada kita. Esther perlu merahasiakan karena apa yang hendak dia katakan berkenaan dengan Haman yang sangat dipercaya raja. Tapi saudara-saudara, di sini saya mungkin pertanyaan, apakah terhadap pasangan pun kita perlu ada rahasia? Tentu saja perlu, apalagi itu berkaitan dengan pekerjaan kita yang konfidensial. Ya,
Bapak Ibu sekalian, pekerjaan yang konfidensial bahkan kepada pasangan kita tidak seharusnya men-sharingkannya. Kalau memang seharusnya itu konfidensial. Seorang lawyer tidak seharusnya juga membahas kasusnya dengan pasangannya. Seorang konselor misalnya juga tidak boleh membahas apa yang kliennya katakan kepada misalnya pasangannya. Ya, misalnya pekerjaan-pekerjaan kita ada hal-hal yang konfidensial, kita pun tidak boleh menceritakannya kepada pasangan kita. Ya, jadi kita terhadap pasangan pun ada hal-hal yang konfidensial yang harus kita rahasiakan. Tentu saja itu yang bukan berkenaan dengan pribadi kita ya, tetapi berkenaan dengan pekerjaan kita, pekerjaan dengan konfidensial orang lain dan sebagainya. Ya, di sini kita melihat Esther perlu merahasiakan karena apa yang hendak dia katakan berkenaan dengan Haman yang sangat dipercaya oleh raja. Dan kita melihat bahwa Haman karena ceroboh membukakan rencananya, seperti yang saya katakan, rencana Haman akhirnya menjadi senjata makan tuan karena diketahui banyak orang. Bagaimana tidak diketahui banyak orang ketika misalnya tiang gantungan itu 22,5 meter. Dan tentu saja pada zaman itu kota-kota kan tidak banyak bangunan tinggi. Jadi ada tiang gantungan yang 20-an meter pasti terlihat jelas oleh seluruh penduduk kota. Ya, karena itu kita melihat ini yang terjadi. Nah, kalau begitu kesimpulan apa yang bisa menjadi pelajaran kita? Ya, mari kita lihat next. Pertama, kita harus melihat bahwa anugerah Allah bukan berarti kita tidak perlu berstrategi dengan pintar. Anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia, begitupun juga kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu kita melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab ya itu sangat berstrategi. Nathan ketika datang menegur Daud berstrategi dengan memberikan perumpamaan. Karena memang menegur raja tentu saja tidak mudah. Tujuannya Nathan apa? Supaya si raja, si Daud itu kemudian memutuskan perkaranya sendiri. Jadi Daud yang memutuskan hukuman apa yang akan terjadi pada dia. Ingat bahwa di dalam dunia kuno, raja itu adalah hakim yang tertinggi. Ya, sehingga kita melihat bahwa anugerah Allah bukan berarti kita tidak perlu berstrategi. Ya, bahkan kalau menghadapi termasuk pasangan kita. Karena jangankan menghadapi pasangan, anak-anak kira-kira ketika meminta sesuatu yang mahal pada orang tuanya, berstrategi enggak? Saya yakin berstrategi. Dikasih dulu mungkin makanan kesayangan papa, ya nunggu papa good mood, baru kemudian, "Pa, boleh enggak aku minta ini?" Ya anak-anak aja tahu tuh bagaimana berstrategi menghadapi orang tua. Ya kita juga bahkan terhadap pasangan pun perlu berstrategi. Yang penting tentu saja hati kita tulus ya, karena itu cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati ya. Jadi dalam hal ini anugerah Allah bukan berarti kita tidak perlu berstrategi dengan pintar. Kemudian perlu melakukan rencana dengan rendah hati dan berhati-hati ya. Pada akhirnya tentu saja kita tahu bahwa Allah yang akan menentukan apakah rencana kita berhasil atau tidak. Dan Allah membenci orang sombong, karena itu kita harus melakukan dengan rendah hati, tentu saja banyak berdoa dan minta pertolongan Tuhan ya, karena itu meminta hikmat dari Tuhan dalam setiap langkah. Saudara, Yakobus mengatakan kita boleh meminta hikmat kepada Tuhan dan Dia akan memberikan kepada kita. Ya, tetapi juga sebenarnya tersirat Yakobus mau mengatakan kita semuanya itu perlu meminta hikmat dari Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita sudah memiliki hikmat yang cukup sehingga kita bisa bertindak tanpa bertanya kepada Tuhan. Ya, kita kalau saudara pernah ingat, Yosua dan Israel itu pernah kemudian dibohongi oleh orang-orang Gibeon yang mengatakan mereka itu dari daerah Kanaan itu sendiri. Gara-gara apa? Saya bacakan Yosua 9 ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan ya, tidak meminta keputusan Tuhan. Dan pada akhirnya setelah kita berusaha dengan baik menyerahkan hasil ke dalam tangan Tuhan. Ya, pada akhirnya Tuhan yang berdaulat dan kita harus tunduk hasil apapun. Karena itu sebelumnya kita juga ingatkan Esther 4 ayat 16, bagian akhir Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Dia akan berusaha, dia percaya Tuhan akan menolong, tapi pada akhirnya keputusan adalah di dalam tangan Tuhan. Kita sebagai hamba-hambanya tidak boleh mendikte Tuhan, dan karena itu kita menyerahkan hasil ke dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini melihat ya di dalam Ester 5 persiapan orang benar dan persiapan orang fasik, dan biarlah kita terutama bisa melihat persiapan yang sangat baik yang dilakukan Ester, dan kita boleh belajar dari persiapan yang dia lakukan, dan juga hal-hal yang tidak baik atau kurang baik yang dilakukan Haman harus menjadi peringatan bagi kita, ya, supaya kita kemudian juga jangan jatuh kepada persiapan-persiapan seperti yang penuh emosi, yang dengan sombong dan impulsif dan sebagainya. Oke, saya sekarang berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang telah mendengar. Kita terima kasih dengan Ibu Inawati yang telah memberkati kita. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan, silakan angkat tangan sehingga bisa kita bertanya dengan Ibu Inawati. Ya, saya mau tanya, Kak. Silakan Mbak Yaya. Ibu Inawati, Ya. Mordekai dan Ester itu adalah orang benar, umat pilihan Tuhan yang mendapatkan providensia dari Allah sehingga mereka terluput dari kejahatan Haman sebab telah menerima wahyu khusus dari Tuhan. Sedangkan Haman adalah orang fasik yang jahat yang hanya menerima wahyu umum saja. Pertanyaan, apakah wahyu khusus atau kasih karunia Allah yang telah diberikan Allah sebelum dunia dijadikan sehingga mereka menerima providensi Allah dan mereka selamat dari jerat Haman yang si jahat itu. Maka persiapan orang-orang benar pasti disertai oleh Allah dan persiapan orang fasik disertai roh jahat atau iblis.